Tapi kalau update-nya seperti apa kita langsung cek ke reporter Detik Kita udah Jateng pakai aja hubung nih. sama Mas Oke. Angling Yes. Aditya. Hai Ya, Mas. halo. Selamat pagi. Mas Angling Aditya. Jadi itu Putri dan Tiara. Ini gimana nih? Ya, ini saya lagi ada di KPU Jateng, sudah persiapan untuk pendaftaran. Di hari pertama nanti akan ada yang mendaftar. Wah, Siapakah itu? Pak Andika Perkasa dan Pak Indra Prihaji. Oke. Hari pertama pendaftaran. Well, baru deklarasi kemarin ya, langsung daftar hari ini ya. Betul. Rencananya nanti kumpul dulu di kantor PDIP Jateng di Panti Market bersama para pendukungnya, nanti langsung jalan ke sini sekitar pukul 1 mulai dari sana. Oke. Rencananya seperti itu. Daftaran. Ya. Ada iring-iringan atau ada kira-kira berapa banyak rombongannya nggak infonya Mas Angling? Atau mungkin ada tokoh yang mendampingi? Untuk sampai saat ini belum ada informasi, KPU pun belum mendapat informasi untuk berapa jumlah yang datang nanti. Tapi KPU sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian jika nanti perlu ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Veteran atau depan kantor KPU Jawa Tengah nanti siang nanti. Oke. Oh gitu. Tapi kalau di KPU dibatasi gitu nggak Mas? Yang Iya, masuk? ini karena keterbatasan ruangan nanti ketika para paslon datang, pendukung nanti menunggu di depan sudah disiapkan tenda, nanti ada sekitar ratusan kursi di sana. Nah, untuk yang bisa naik nanti pengurus partai dan paslon sekitar 30 orang. Itu untuk bisa masuk disambut oleh ketua KPU di sini. Gitu. Gitu. Udah diatur alurnya supaya nggak kepenuhan kan. Nah, tapi kalau itu kan udah satu nih yang konfirmasi akan daftar hari ini. Kalau pasangan satunya lagi gimana Mas Angling? Apakah sudah ada informasi akan daftar kapan ke KPU? Ya, sudah untuk pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Yasin, konfirmasi ke KPU-nya mau besok sekitar pukul 9. Wah. Hari Rabu hari kedua. Oh, hari kedua. Oke. Jadi Sama alurnya sudah seperti pasangan lain, untuk pendukungnya nunggu di luar dan nanti yang bisa naik cuma 30 orang gitu. lumayan lah ya kebagi satu hari ini, satu Satu besok besok. gitu ya. Hari terakhir Mas Angling napas dikit gitu ya supaya nggak hektik. Lihat daerah lain yang lain baru daftar di hari terakhir kan. Iya. Mas Angling udah duluan, Udah beres. gitu. Tapi ada kalau tahapannya misalnya setelah pendaftaran udah ada informasi belum sih Mas apa aja sih, atau misalkan ada tes atau apa yang harus dijalani para calon ini setelah pendaftaran? Ini nanti ketika pendaftaran ada cek administrasi dan sebagainya, jika dinyatakan lengkap dan sah, nanti berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Karyadi sekitar tanggal 30 Agustus langsung. Harus ada tes kesehatan dulu buat para calon ini gitu. Kalau di luar persiapan KPU misalkan ada ini nggak Mas info-info terbaru dari peta politik di Jateng atau misalkan kota kabupaten di bawahnya ada yang berubah-berubah atau Pilkada Solo misalnya. itu udah fix atau gimana Mas Angling? Bagi-bagi coba dong spill infonya ke boleh kita. dong di spill. Oke, saya informasikan dulu untuk yang di Jawa Tengah ini ada PKB dan PKS yang belum menentukan sikap ini nanti apakah akan keluar calon baru atau ikut pasangan yang sudah ada atau bagaimana, karena selama ini PKB masih berusaha mengusung ketua PKB Jawa Tengah yaitu Gus Yusuf untuk bisa maju sebagai calon gubernur. Dan informasi terakhir kemarin sempat Gus Yusuf bertemu dengan Crazy Rich Gerobokan, di mana yang dulu sempat viral membangun jalan di kampungnya sendiri dengan uang pribadi itu. Dan Crazy Rich Pak Joko ini juga sempat mendaftar sebagai bakal calon gubernur lewat PSI. Namun ketika PSI memutuskan mendukung Ahmad Lutfi, akhirnya ada pertemuan dengan Gus Yusuf. Nah, untuk perkembangannya terakhir tadi saya berusaha konfirmasi ke PKB, diminta untuk bersabar menanti informasi berikutnya. Siap. Ya. Ternyata belum napas berarti. Ternyata karena ada kemungkinan calon ketiga, berarti belum jadi napas lega terakhir. Jadi berturut-turut di sini. Mas Angling, kalau dari Pilkada Solo gimana nih?
Kebetulan saya ada di Semarang, mungkin saya bisa menginformasikan untuk pilkada Pilwakot Semarang gitu ya. Oh boleh. Iya, silakan. Ya, untuk Pilwakot Semarang ini baru satu paslon yang sudah melakukan deklarasi, yaitu Yoyo Sukawi dan Joko Santoso. Itu dari Demokrat dan Joko Santoso itu dari Gerindra. Baru semalam tadi melakukan deklarasi seperti itu. Mereka saat ini didukung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PSI, PAN, P3, dan Nasdem. Mereka masih berharap partai-partai lain yang masih di luar untuk bergabung seperti itu. Sedangkan PDIP sendiri belum diumumkan siapa calon yang akan maju di Pilwakot Semarang. Karena di sini juga ada petahana juga, Bu Devi Arita Gunaryanti Rahayu, yang ada PDIP yang sebelumnya berpasangan dengan Hendra Priyadi. Oke. Baik. Dan ini kita ada video pernyataan dari Ketua KPU Jawa Tengah terkait pembukaan pendaftaran pilkada. Langsung kita saksikan aja pernyataannya. Baik, jadi kami telah menyiapkan segala perangkat, baik itu regulasi maupun perangkat teknisnya ya. Seperti kita ketahui bahwa kewenangan untuk mencalonkan atau mendaftarkan calon dari partai politik maupun perseorangan. Tapi kami sampaikan bahwa untuk perseorangan kami nyatakan nihil, sehingga yang berpeluang untuk mengajukan adalah partai politik maupun gabungan partai politik. Sementara kami sudah melayani di helpdesk kami, sudah ada 2 pasangan calon yang berkomunikasi. Yang pertama dari Parpol Gerindra yang mengusung Pak Ahmad Lutfi dan bakal calon wakilnya adalah Taji Yassin. Kemudian yang kedua adalah dari PD Perjuangan yang mengusulkan calon untuk Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendra Prihadi. Intinya bahwa sesuai dengan informasi mereka sudah menerima akun Silon, sedang berproses dan mengkonfirmasi bahwa untuk pasangan calon Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendra Prihadi dimungkinkan hari ini. Hari ini kita belum mendapatkan informasi jamnya, tetapi mengkonfirmasi nanti akan disampaikan hari ini akan melakukan pendaftaran. Sedangkan untuk pasangan calon Pak Ahmad Lutfi dan Taji Yassin menginformasikan akan melakukan pendaftaran di hari kedua, tanggal 28 Agustus 2024 pukul 9. Jadi begitu informasinya. Kami berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah, terus kemudian yang kedua juga berkoordinasi dengan Polrestabes, termasuk dari Polsek Gajah Mungkur, untuk memastikan kegiatan-kegiatan kami terbackup secara pengamanan dan keamanan. Salah satunya adalah proses di kantor ini untuk melayani calon gubernur dan wakilnya, maupun proses-proses dalam rangka mereka mendaftar, artinya dari tempat mereka kemudian menuju ke sini, termasuk kalau diperlukan ada rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya, menjadi bagian yang sudah kami komunikasikan dengan pihak pengamanan. Pertama, bahwa bakal pasangan calon melalui partai politik yang mengusulkan atau yang gabungan partai politik itu meminta akun Silon, kemudian berkas dokumen semuanya diupload di Silon Kada, sehingga nanti begitu disubmit kira-kira begitu ada outputnya itu adalah tanda telah menyerahkan begitu ya. Kemudian diserahkan di prosesi di ruangan ini, kemudian kami akan lakukan pemeriksaan berkas. Bahwa pemeriksaan berkas ini keterangannya hanya 2. Yang pertama adalah lengkap, yang kedua tidak lengkap. Kalau lengkap kita berikan tanda terima, termasuk surat pengantar untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Karyadi. Kalau tidak lengkap tentu ada proses untuk dilakukan kelengkapannya dipenuhi. Kemudian setelah itu, setelah penutupan pendaftaran, nanti kami akan melakukan penelitian administrasi, di mana itu kesimpulannya adalah apakah dokumennya itu lengkap, ada dan sah atau belum. Nah, ketika belum, tentu ada perbaikan pada masa perbaikan. Kira-kira begitu. Tugasnya adalah memastikan dokumen yang diunggah itu sesuai. Artinya sudah ada filter dulu sebelum prosesi penyerahan. Sehingga kayak kemarin misalnya dari Partai Gerindra kemarin sekitar pukul 5 sore
itu mereka meminta akun silon dan kita pastikan dokumennya kita periksa. Kemudian setelah itu kalau kemudian mereka mengunggah, kita juga cek dulu. Sehingga nanti ketika pasangan calon hadir di sini menyerahkan sudah diperiksa secara sistem. Nah, terkait dengan itu memang kami mengkomunikasikan dengan Polda maupun Polrestabes. Nah, mitigasinya adalah nanti karena memang seharusnya mereka memberitahukan ya terkait dengan jumlah yang akan hadir, rutenya dan lain sebagainya. Kami belum dapat informasi, tetapi barangkali memang dari pihak pengamanan sudah komunikasi dengan timnya begitu ya. Jadi bagian yang mudah-mudahan tidak mengganggu prosesi yang di sini. Ya itu tadi pernyataan dari Ketua KPU Jawa Tengah ya. Jadi ada syarat-syarat dan proses yang harus dilalui ya Mas Angling ya, oleh para calon. Ya. Oke. Ya betul. Seperti aturannya sudah ada, semuanya di pilkada aturannya sama gitu. Oke. Mas Angling ada lagi nggak yang mau diinformasikan kepada kita semua? Ya tunggu informasi di Detik Jateng aja ini untuk perang bintang Jawa Tengah pasti seru sepertinya antara Pak Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa ini nanti bakal seru sepertinya. Baik. Ya. Oke, terima kasih Mas Angling. Selamat bertugas kembali Mas.